Saat tahun baru atau mungkin berganti bulan biasanya banyak orang membuat resolusi. Resolusi ini bertujuan untuk membangun kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Contohnya memulai hidup sehat, menjadi lebih produktif, atau mengurangi main media sosial. Membentuk sebuah resolusi yang bisa menjadi kebiasaan ini dapat memberikan banyak keuntungan. Salah satunya, kita jadi bisa melakukan suatu perilaku secara otomatis tanpa perlu mengerahkan energi fisik dan mental yang terlalu besar. Hal ini juga memungkinkan kita untuk mencapai tujuanmu seperti lebih produktif dan lebih sehat. Masalahnya, membentuk kebiasaan ini cukup tricky dan membutuhkan konsistensi. Alasan kenapa kebiasaan baru kamu gagal. Ada beberapa alasan kenapa proses membentuk kebiasaan baru kamu bisa gagal. Lalu, apa aja sih alasannya? Tujuan yang gak spesifik dan realistis. Alasan kenapa tujuan kamu sering gagal adalah karena tujuan tersebut gak spesifik. Contohnya, kamu memiliki tujuan untuk rutin berolahraga. Nah, sayangnya tujuan ini sebenarnya masih terlalu umum karena belum memiliki detail yang jelas. Tolak ukur rajin di sini, berapa kali dalam seminggu, berapa menit kamu akan olahraga. Di sisi lain, tujuan kamu mungkin gagal karena gak realistis. Misalnya kamu bikin goals untuk workout 30 menit 5 hari dalam seminggu. Kalau baru pemula dalam workout, tentu wajar merasakan kewalahan dan gampang capek. Oleh karena itu, tujuan tersebut kurang realistis karena nggak mempertimbangkan kemampuanmu saat ini. Prokrastinasi yang mengarah jadi bolos. Alasan berikutnya kenapa tujuan kamu selalu gagal adalah sering melakukan prokrastinasi atau menunda melakukan perilaku tersebut. Hal ini biasa terjadi ketika kamu lagi sibuk atau memang nggak bersemangat. Prokrastinasi yang akhirnya jadi absen ini dapat membuat orang-orang berujung menyerah untuk melanjutkan. Hal ini karena dasar pemikiran bahwa mereka sudah gagal, sehingga pesimis untuk melanjutkan lagi perilaku tersebut. Fokus pada menghilangkan kebiasaan buruk. Resolusi tahun baru yang sering dibuat bertujuan menghilangkan kebiasaan buruk. Misalnya berhenti merokok, mengurangi makan junk food, atau menghilangkan adiksi sosial media. Sebetulnya tujuan ini tidaklah salah. Akan tetapi sebuah riset menunjukkan bahwa tujuan menghilangkan kebiasaan buruk cenderung kurang efektif dibandingkan tujuan membangun kebiasaan baik. Hal ini karena tujuan untuk menghilangkan kebiasaan buruk dinilai kurang jelas dan tidak menyelesaikan akar masalah. Contohnya, kebiasaan menggigit kuku saat sebelum presentasi merupakan coping terhadap perasaan cemas. Nah, kalau kamu berniat menghilangkan kebiasaan burukmu menggigit kuku, kamu perlu menggantinya dengan kebiasaan lain yang lebih positif untuk mengatasi rasa cemas yang jelas. Nah, kamu tadi sudah mengetahui beberapa alasan kenapa membangun kebiasaan baru biasanya gagal. Lalu gimana caranya membangun kebiasaan yang bisa bertahan lama? Nah, berikut aku rangkum beberapa cara membuat kebiasaan baru yang bisa bertahan lama. Identifikasi kebiasaan kamu saat ini. Kalau baru mau memulai suatu kebiasaan, coba identifikasi atau kenali dahulu bagaimana kamu melakukan kebiasaan itu. Lalu, pahami juga faktor-faktor yang memengaruhi kebiasaan tersebut. Misalnya, tujuan kamu adalah membangun kebiasaan bangun pagi, lakukan analisis waktu dan durasi tidur kamu. Bisa jadi kamu sulit bangun pagi karena terlalu sering begadang. Buat kebiasaan yang spesifik dan realistis. Agar tujuanmu bisa tercapai dan bertahan lama, buatlah kebiasaan tersebut jadi spesifik dan realistis tujuan yang bisa dicapai. Misalnya kamu ternyata baru bisa workout selama 15 menit, maka cukup tetapkan kebiasaan workout 15 menit dalam sehari. Lalu, kamu akan workout di jam 5 sore setelah selesai bekerja. Jam 5 sore akan identik dengan waktu olahraga sehingga otakmu akan otomatis menyuruhmu otak melakukan workout. Buat kebiasaan ini mudah dilakukan. Workout 15 menit di rumah setiap hari lebih mudah dilakukan daripada harus bepergian ke gym sambil melewati kemacetan setelah bekerja. Buat kebiasaan ini lebih mudah dilakukan agar bisa bertahan lama. Pasalnya, tubuh dan otak kita dirancang untuk menghemat energi. Oleh karena itu, ada kemungkinan kita cenderung malas untuk melakukan sesuatu yang sulit. Sesuatu akan menjadi kebiasaan habit kalau kamu melakukannya secara berulang-ulang dan konsisten. Kamu bisa menggunakan habit tracker untuk membantu menjalani kebiasaan yang tetap konsisten. Kamu bisa menggunakan aplikasi di handphone kamu atau membuat tabel dengan checklist setelah selesai melakukan kebiasaanmu. Hal ini bertujuan agar kamu bisa memantau tiap progresmu. Fleksibel. Mungkin ada masanya di mana kamu sedang sibuk atau tidak bersemangat dalam melakukan resolusimu.
Saat hal ini terjadi, lebih baik sesuaikan rutinitas kamu dengan keadaanmu saat itu. Daripada tidak workout sama sekali, kamu dapat menyesuaikan durasi workoutmu dari 15 menit menjadi 5 menit. Atau kalau kamu sedang tidak berenergi untuk olahraga kardio, kamu bisa menggantinya menjadi olahraga lain. Membentuk kebiasaan memang membutuhkan komitmen, namun kebiasaan ini bisa dimulai sedikit demi sedikit. Kamu juga bisa mengembangkan potensi dirimu agar lebih produktif dengan mencoba mengikuti tes tipe produktivitas ini. Nah, di luar beberapa tips buat kamu membiasakan diri untuk lebih produktif.